Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Jika kita perlu menyingkirkan satu orang, kita bisa dengan menyingkirkan Master Roh alat jiwa. Yu Hao dan He Chaito mengerutkan keningnya. Meskipun Ma Xiao Tao tidak sengaja mengatakannya, sangat mudah untuk menemukan dari nadanya bahwa sekolah senjata roh tidak memiliki posisi di halaman dalam. 10 menit berlalu dengan cepat. Dai Yu Heng jelas telah membuat pengaturan tertentu juga. Kedua pihak saling berhadapan dari tempat yang berlawanan di area penilaian. Suara penatua Xuan Lao terdengar sekali lagi. Mulai sekarang kalian bukan siswa tetapi musuh. Saya tidak perlu memberitahu kalian apa yang harus dilakukan untuk memperebutkan gelar agar tidak menjadi babi. Kalian semua tidak perlu menahan diri. Mulai. Kedua tim segera bergerak. Ma Xiao Tao adalah orang pertama yang bergegas keluar. Begitu ujung jari kakinya menyentuh tanah, dia seperti panah, menembak langsung dengan kecepatan kilat. Bulu-bulu yang berapi-api tiba-tiba muncul, dan setelah itu sinar bercahaya membakar tajam di matanya. Api emas kemerahan yang kuat meledak, menerangi seluruh lapangan. Yu Hao dan Wang Dong secara pribadi telah melihat bagaimana Ma Xiao Tao ketika meluncurkan serangan habis-habisan. Ketika mereka melihat api dari Phoenix jahatnya, mereka tiba-tiba bersemangat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan benar-benar bertarung bersama Ma Xiao Tao begitu cepat. Namun lawan Ma Xiao Tao adalah tim Dai Yu Heng. Dia sengaja mengendalikan kecepatan di mana dia maju dan mempertahankan formasi yang dia miliki dengan anggota timnya di belakangnya. Sisi juga bergerak pada saat yang sama. Saat Ma Xiao Tao maju ke depan, dia jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan oleh siswa luar dan bahkan lebih cepat daripada Ma Xiao Tao. Dalam sekejap, dia telah di belakang Ma Xiao Tao. Sepertinya seluruh tubuhnya sudah menyatu ke dalam nyala api Ma Xiao Tao. Namun saat dia menghilang, nyala api Phoenix Ma Xiao Tao tampak agak lebih dingin dari sebelumnya. Dua pasang sayap yang luar biasa serentak muncul di medan perang. Salah satunya adalah kupu-kupu Dewi Cahaya milik Wang Dong. Sinar cahaya berkedip-kedip dengan warna biru dan emas saat dia membentangkan sayapnya. Namun Wang Dong tidak terbang, melainkan dia memegang tangan Yu Hao saat dengan cepat berlari ke depan dengan bantuan sayapnya. Sepasang sayap yang luar biasa lainnya tidak kalah dari sayap kupu-kupu Dewi Cahaya Wang Dong dalam keindahan juga muncul. Orang lain memiliki sayap besar dengan warna pelangi. Ketika dia terbang seolah-olah pelangi melayang di langit. Sepasang sayap cantik ini milik Gong Yang Mo yang elegan. Apa jiwa bela diri ini? Para murid halaman luar telah belajar tentang banyak jiwa bela diri, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang jiwa bela diri seperti Gong Yang Mo. Mungkin kelangkaan jiwa bela diri ini dapat sebanding dengan Dewi Kupu-Kupu Cahaya. He Chaito tidak cepat, tetapi dia adalah master alat jiwa kelas 4. Sinar cahaya tiba-tiba bersinar di punggungnya dengan berani menunjukkan bahwa baling-baling telah diaktifkan. Selain itu, dia menyeret BB bersamanya dan menyusul Ma Xiao Tao tidak lambat sedikit pun. Gong Yang Mo ada di langit, Ma Xiao Tao, Sisi, BB, dan He Chaito berada di depan dengan Yu Hao dan Wang Dong di belakang mereka. Di sisi lain, tim Dai Yu Heng juga masuk ke formasi. Dai Yu Heng memimpin dan melepaskan jiwa bela diri harimau putih. Kilau tak berujung bersinar di matanya yang memiliki 2 pupil di dalamnya. Mereka dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Chen Zifeng di sebelah kirinya, sedangkan Su Sanxi di sebelah kanannya. Jiang Nanan berada di belakang Dai Yu Heng. 3 sistem kontrol jauh di belakangnya. Ling Luo Chen, Yao Hao Xuan, dan Xiao Xiao berdiri berdampingan. Ketiganya melepaskan jiwa bela diri mereka. Mereka dalam formasi 3-1-3. 7 lawan 7. Pertandingan antara siswa dari halaman dalam dan luar serta 7 monster strike akan dimulai. Di antara semua orang yang hadir di medan perang, yang mencolok bukanlah 2 kaisar jiwa yang maju. Sebaliknya, Wu Yu Hao adalah orang yang menarik perhatian semua orang sebagai guru jiwa dengan hanya 2 cincin jiwa. 2 cincin jiwa putihnya benar-benar terlalu mencolok, membuat semua orang heran. Ketika Gong Yang Mo melihat 2 cincin putih Yu Hao, dia hampir jatuh. Dia benar-benar ingin mempertanyakan bagaimana Akademi Shrek memiliki seseorang siswa yang memiliki 2 cincin jiwa berusia 10 tahun. Selain itu,
Siswa ini bisa menjadi murid inti dan bahkan siswa ini juga bagian dari tim cadangan 7 Monster Strike. Dan juga sepertinya Ma Xiaotao sangat menghargainya. Dia penuh dengan keheranan apa yang terjadi ketika semua orang merilis cincin jiwa kuning, ungu, dan bahkan hitam yang mempesona. Yu Hao menjadi fokus dari seluruh arena. Cincin pertama Yu Hao menyala. Dalam periode waktu singkat, lingkaran cahaya meluas. 6 orang dalam tim Ma Xiaotao semuanya tercengang. Perasaan tiba-tiba memiliki otak ekstra membantu mereka menghitung dan mendeteksi segala sesuatu di sekitar mereka terlalu ajaib. Mereka bahkan tidak perlu menggunakan mata mereka untuk merasakan segala sesuatu di sekitar mereka. Munculnya gambar 3 dimensi menyebabkan sejumlah besar data muncul di pikiran mereka, menyebabkan mereka merasa jauh lebih percaya diri. Meskipun lawan mereka belum memasuki jangkauan deteksi Yu Hao, efeknya yang tiba-tiba dan kuat mengejutkan beberapa anggota tim resmi yang tidak mengenalnya. Kenapa Ma Xiaotao memilih Yu Hao? Pada kenyataannya dia tidak begitu jelas pada kemampuan Yu Hao, tetapi jiwa bela diri pamungkasnya telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam padanya. Kesenjangan kultivasinya dan Yu Hao seperti langit dan bumi, namun dia bisa mengandalkan kemampuan lemahnya untuk sepenuhnya menekan api jahatnya dalam 1 hari penuh. Setelah itu, Ma Xiaotao tidak lagi merasakan niat jahat membakar dirinya lagi. Meskipun dia tahu bahwa ini mengobati gejalanya dan bukan akar masalahnya, tapi Ma Xiaotao juga tahu ini tidak akan kambuh sebulan penuh meskipun dia dipenuhi dengan kultivasi. Ditambah dia secara pribadi menyaksikan Yu Hao dan Wang Dong melarikan diri dari pengepungan seorang kaisar jiwa dan 5 raja jiwa. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memperlakukan keduanya seperti penguasa jiwa 2 cincin dan 3 cincin biasa. Penatua Xuan Lao sangat pilih-pilih, tetapi bahkan membiarkan mereka bertiga memasuki tim persiapan. Bakat mereka pasti mencengangkan dilihat dari fakta ini saja. Karena itu, pilihan pertama Ma Xiaotao bukanlah Bebe atau Susan Shi, tetapi Wu Yuhao. Dia berharap akan diberi kejutan olehnya, dan faktanya itu terjadi. Yu Hao telah memberi kejutan yang sangat besar. Di udara, Gong Yangmo menunjukkan ekspresi terkejut, lalu mengungkapkan kekuatannya. Dia tidak bisa jatuh di belakang juniornya yang kecil. Cahaya 7 warna yang menyilaukan menyala, dan cincin jiwa pertama dan kedua Gong Yangmo menyala. Dia mengepakkan sayapnya, menyebabkan cincin cahaya merah dan orange muncul dari tubuhnya dan menyelimuti tim di bawahnya. Segera pemandangan yang menakjubkan terjadi. Cincin cahaya merah orange muncul pada 6 timnya dan mereka dapat merasakan kekuatan keterampilan tipe support Gong Yangmo. Kekuatan fisik mereka meningkat. Ini meningkatkan kekuatan mereka lebih dari 50% sehingga meningkatkan kecepatan mereka juga. Namun cincin cahaya orange itu bahkan lebih ajaib. Setelah mendarat di tim, itu segera menjadi sumber energi, mengalir ke tubuh dan memulihkan kekuatan jiwa timnya. Apa yang Yu Hao dan yang tim persiapan tidak tahu, karena Ma Xiaotao telah dipengaruhi oleh api jahat, dia harus sementara meninggalkan 7 Monster Strike dan tidak dapat mewakili sekolah. Dan karenanya kapten tim 7 Monster Strike resmi digantikan oleh Dai Yu Heng, sedangkan wakil kapten adalah Gong Yangmo. Jiwa bela diri Gong Yangmo disebut naga pelangi. Ini adalah binatang buas yang benar-benar ada, tetapi sangat langka. Kelangkaannya adalah sama dengan Dewi Kupu-Kupu milik Wang Dong. Naga selalu sangat kuat, dan naga pelangi bukan pengecualian untuk kasus ini. Setiap kali naga pelangi muncul, itu akan diikuti oleh anggota paling kuat dari ras naga sebagai pendamping Raja Naga. Raja Naga yang merupakan mitra naga pelangi umumnya tidak tertandingi. Itu karena mendapatkan bantuan menakutkan dari naga pelangi. Setiap anggota ras naga sangat kuat dalam pertempuran, tetapi naga pelangi adalah pengecualian dari aturan ini. Itu tidak memiliki kekuatan fisik yang tinggi, juga tidak memiliki keterampilan jiwa bawaan yang mengerikan. Namun, itu memiliki jumlah kekuatan sihir tertinggi. Karena itu, ini juga disebut sebagai naga sihir. Gong Yangmo adalah master jiwa alat tipe bantu, tapi jiwa bela dirinya sebenarnya adalah jiwa binatang buas. Dari banyak jiwa bela diri tipe bantu, yang terkuat dari jiwa alat adalah pagoda cahaya kibau yang dimiliki oleh Ning Tian. Setelah bisa memasuki ranah pagoda cahaya Cuibao, kemampuan tambahannya bisa mengerikan bahkan untuk judul Dolo. Sedangkan naga pelangi Gong Yangmo adalah jiwa bela diri tipe support terkuat dari kategori jiwa binatang.
itu sebanding dengan pagoda cahaya kibau. Namun naga pelanginya menderita beberapa batasan begitu dia mencapai 7 warna atau peringkat 7 cincin. Mengambil langkah selanjutnya akan sangat sulit baginya. Sama seperti Yu Hao dan Gong Yamong yang merilis kontrol dan keterampilan tipe support mereka, 7 tim Dayu Heng juga mulai melepaskan keterampilan jiwa mereka. Raungan yang mengguncangkan surga terdengar. Orang yang melakukan langkah pertama adalah Yao Ho Suan. Sebuah suara keras dan teredam mengguncangkan seluruh arena penilaian. Seolah-olah naga bumi segera bangkit berdiri. Yu Hao menyaksikan adegan yang belum pernah dilihatnya pada seorang guru jiwa sebelumnya. Tubuh mungil Yao Ho Suan merilis suara yang pecah di udara. Dia memukul dadanya menggunakan tinjunya yang besar seperti palu dan 2 cincin jiwa kuning menyala. Di tengah suara bom yang teredam, semua orang bisa melihat cincin cahaya kuning menyebar dari tubuh Yao Ho Suan. Setiap anggota tim lawan ditutupi dengan lapisan cahaya kuning. Tim Wu Yu Hao mulai merasa sedikit pusing setelah mendengar suara itu. Ini adalah master jiwa super dan tipe kontrol. Setelah penampilan Gong Yamong, jiwa bela diri lain yang sama sekali tidak dikenali oleh Yu Hao muncul. Master jiwa tipe kontrol akan selalu membuat langkah pertama dalam pertempuran tim. Mereka tidak hanya mengendalikan musuh tetapi juga rekan satu tim. Master jiwa tipe kontrol selalu dikenal sebagai komandan medan perang. Yao Ho Suan bukan satu-satunya orang dari tim Dayu Heng yang bergerak. Tipe kontrol Ling Luo Chen dan Xiao Xiao juga bergerak. Xiao Xiao menggunakan flute 9 phoenix-nya. Suaranya bergema di seluruh arena sekitarnya dan kecepatan Ma Xiao Tao segera dikurangi. Dibandingkan dengan Xiao Xiao, Ling Luo Chen di dekatnya jauh lebih kuat. Ketika dia melepaskan jiwa bela dirinya kelima, cincin jiwanya mulai bergerak berirama dan lapisan kristal es menutupi seluruh tubuhnya. Segera setelah itu lapisan kristal es mulai bersinar. Tubuhnya terbungkus dalam baju besi es biru muda. Cincin jiwa pertamanya menyala. Ling Luo Chen mengangkat tangannya. Tongkat ajaib kristal es muncul dari cahaya biru. Ling Luo Chen dengan cepat menunjukkan kekuatannya. Dia mengarahkan tongkat itu ke langit dan lapisan cahaya biru es langsung menyelimuti daerah di sekitarnya. Setelah itu udara biru es bergegas menuju tim musuh. Ma Xiao Tao ada di depan. Karena itu dia orang pertama yang menderita efek dari gelombang dingin. Dayu Heng dan yang lainnya berpikir bahwa dia akan menggunakan api phoenix-nya untuk menahan serangannya. Namun dia tidak melakukan hal semacam itu. Dia berhenti. Ma Xiao Tao berbalik. Yu Hao lepaskan aura elemen esmu dan tekan dia. Ma Xiao Tao berteriak. Sekarang lawan sudah memasuki jangkauan deteksi Yu Hao. Kondisi kekuatan jiwa, kecepatan dan semua gerakan yang mereka rencanakan tidak ada yang bisa lolos dari deteksi Yu Hao. Namun Yu Hao masih sedikit gugup. Bagaimanapun tim lawan memiliki 4 siswa halaman dalam. Ketika Ma Xiao Tao meneriakkan perintah, dia salah mengira niatnya. Menekannya? Bagaimana saya bisa menekannya? Jika itu adalah Grandmaster Jiwa, mungkin aku akan bisa menekannya. Tapi Raja Jiwa? Itu tidak mungkin. Ma Xiao Tao jauh lebih berpengalaman daripadanya. Oleh karena itu dia hanya ingin membuatnya melepaskan aura jiwa bela diri es pamungkasnya. Bahkan jika Ling Luo Chen memiliki jiwa bela diri unsur yang kuat, itu masih kurang dibandingkan dengan jiwa bela diri pamungkas elemen es. Hanya dengan melepaskan elemen es pamungkasnya, Yu Hao akan dapat melindungi rekan satu timnya dari kemampuan Ling Luo Chen yang mengendalikan es. Kalau tidak, jika mereka terpengaruh oleh dingin ini, kecepatan dan kekuatan mereka akan turun secara drastis. Namun Yu Hao tidak tahu bahwa tugasnya sangat mudah. Dia hanya harus melepaskan jiwa bela diri kalajengking giok es dan menyebarkan aura ke segala arah. Malah dia mengubah tugas sederhana menjadi sesuatu yang sangat rumit. Dalam kebingungan Yu Hao bergerak, sebuah cahaya keemasan melintas di matanya. Kemudian cincin jiwa keduanya menyala. Karena Ma Xiao Tao telah berhenti, semua orang juga berhenti. Mereka semua mendengar perintah yang dia berikan kepada Yu Hao. Yu Hao maju selangkah. Pada saat ini, dia berdiri di depan rekan satu timnya. Setelah itu dia mengeluarkan teriakan menusuk dari mulutnya. Dan pada saat yang sama tubuhnya juga menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, Dayu Heng, Chen Jingfen dan yang lainnya melihat bahwa Ma Xiao Tao telah berhenti. Mereka juga mengurangi kecepatan. Mereka melihat bocah laki-laki bernama Yu Hao maju selangkah. Dan setelah jeritan tajam itu mereka melihat tubuhnya menghilang sepenuhnya. Pada saat ini sebuah gelombang dingin menyebar kecuali Yu Hao. Semua orang merasa tubuh mereka menjadi dingin. Suhu di daerah sekitarnya juga turun drastis. Ma Xiao Tao tercengang. Dia baru saja akan mengutuk Yu Hao yang idiot itu ketika pemandangan di sekitarnya berubah.
Suatu bentuk aneh muncul di mana Yu Hao berdiri sebelumnya, dan ketika itu muncul, itu menyebabkan udara di sekitarnya langsung membeku. Kemudian semburan aura kuno, kuat dan sombong menyebar dari tubuhnya. Penatua Xuan Lao yang mengawasi pertandingan dari langit menundukkan kepalanya dan memuntahkan alkohol di mulutnya. Matanya terbuka lebar dan hampir tampak jatuh dari rongga matanya. Setelah itu, ia mulai batuk-batuk dengan keras. Alkohol itu hampir membuatnya tersedak. Tubuh Yu Hao telah menghilang dan bentuk yang indah dan menakutkan muncul sebagai gantinya. Itu adalah kalajengking. Kalajengking yang sangat indah. Panjangnya sekitar 1,5 meter dan tubuhnya memiliki dua warna. Satu bagian memiliki warna yang sama dengan es, sedangkan yang lain berwarna hijau tua. Jiwa binatang ini seluruh tubuhnya menyerupai harta berharga yang bersinar, memancarkan aura yang mampu membuat orang ketakutan. Bagaimanapun, itu adalah binatang buas penguasa di utara ekstrim hampir selama 400.000 tahun. Itu peringkat kedua di antara 3 kaisar utara ekstrim kalajengking giok es. Keenam orang dari halaman luar tidak terlalu tercengang. Mereka belum pernah bertemu dengan binatang jiwa kelas 1. Di mata mereka, kalajengking ini hanya binatang buas yang cantik dan berbahaya. Namun para siswa di halaman dalam berbeda. Setelah memasuki halaman dalam, kelas mereka berbeda dari halaman luar. Mereka memiliki kelas yang berlangsung di hutan Stardo. Begitu kalajengking giok es muncul, mereka merasakan ketakutan yang sangat besar. Itu adalah tekanan dari binatang jiwa 100.000 tahun. Aura kalajengking giok es meledak dan rasa dingin menyebar di mana-mana. Gelombang dingin itu segera berhenti di udara, lalu mulai perlahan membeku. Setiap emosinya terarah ke Ling Luochen yang jauh. Ling Luochen merasakan tubuhnya menjadi kaku dan dia tidak bisa bergerak. Kakinya terpaku ke bumi oleh lapisan es. Dia tidak bisa bergerak lagi dan tubuhnya mulai membeku. Semua ini terjadi dalam sekejap. Sementara semua orang masih tercengang karena Yu Hao berubah menjadi kalajengking giok es, Ling Luochen sudah sepenuhnya ditundukkan. Penatua Xuan Lao ini adalah binatang jiwa 100.000 tahun. Ma Xiaotao tercengang. Dia dengan cepat melepaskan jiwa bela dirinya untuk melindungi orang-orang di belakangnya. Kakak Xiaotao, apa yang kamu lakukan? Cepat, serang mereka. Suatu bentuk tiba-tiba melintas. Kalajengking giok es yang menakutkan itu lenyap dan Yu Hao muncul kembali sebagai gantinya. Selain itu, dia dengan tidak sabar terus maju. Yu Hao tidak menyadari fakta bahwa semua orang akan menyerangnya. Bahkan Penatua Xuan Lao sedang bersiap untuk melawannya. Berhenti! Penatua Xuan Lao berteriak dari udara. Dia turun dari langit dan tiba di hadapan Yu Hao. Setelah itu, dia mengangkat tangan kanannya dan meraihnya. Yu Hao merasakan kekuatan jiwa yang kuat masuk dan memeriksa setiap sudut tubuhnya. Kuantitas kekuatan jiwa terlalu besar, tapi untungnya meridian Yu Hao telah melalui banyak perubahan dan cukup kuat sekarang. Dan yang paling mengejutkannya adalah setelah mengalami kekuatan jiwa Penatua Xuan Lao, kekuatan jiwanya sendiri tiba-tiba menerobos, memungkinkannya untuk berhasil mencapai peringkat 27. Ekspresi Penatua Xuan Lao berubah aneh setelah memandang Yu Hao dengan serius. Dia berbalik ke arah yang lain. Tetap di sini dan jangan bergerak. Tunggu sebentar. Setelah itu, dia meraih Yu Hao dan menghilang tanpa jejak. Yu Hao telah dibawa pergi oleh Penatua Xuan Lao. Wang Dong agak cemas. Kakak Xiaotao, apa yang terjadi? Tidak ada gunanya bertanya padaku. Ma Xiaotao berkata dengan sedih. Kamu harus mempertanyakan apa yang dia lakukan barusan. Tim Dai Yu Heng saat ini mengelilingi Ling Luochen. Es di tubuhnya perlahan mencair dan setelah beberapa saat, baju besi es menghilang. Dia memiliki ekspresi pucat di wajahnya dan dia hampir jatuh ketika tubuhnya bergetar. Xiao Xiao bergegas bertindak, tetapi dia segera merasakan seolah-olah dia menyentuh es ketika dia menyentuh tubuhnya. Ling Luochen yang biasanya terlihat keren dipenuhi dengan keheranan pada saat ini. Dia juga tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ketika kalajengking aneh itu memandangnya, dia langsung merasa seolah-olah kekuatan jiwa di tubuhnya telah membeku. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi di mana dia benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Bahkan judul Doulo tidak akan bisa melucuti kekuatan tempurnya hanya dengan pandangan sekilas, namun kalajengking itu telah melakukannya. Penatua Xuan Lao tidak membawa Yu Hao ke tempat yang jauh. Dia hanya pergi ke sudut arena penilaian. Apa yang telah terjadi tadi? Jelaskan semuanya dengan detail. Penatua Xuan Lao bertanya agak panik ketika Yu Hao telah berubah menjadi kalajengking giok es. Pikiran Penatua Xuan Lao bahwa Yu Hao adalah binatang buas yang memilih menjalani kultivasi manusia. Saat sebelumnya Penatua Xuan Lao memeriksa tubuh Yu Hao,
Dia dengan cepat tenang dalam hatinya. Dia sudah tahu bahwa Yu Hao bukan binatang buas. Bukti paling kuat adalah jiwa bela diri kembarnya. Binatang buas yang mengolah sebagai manusia pasti akan mempertahankan bentuk aslinya dan tidak ada kemungkinan memiliki jiwa bela diri kedua. Fakta tidak ada jejak aura binatang buas di tubuh Yu Hao membuktikan bahwa dia benar-benar manusia. Dengan kultivasi penatua Xuan Lao, tidak peduli berapa banyak trik brilian yang dimiliki seseorang, tidak ada cara untuk menyembunyikan apapun darinya. Namun penatua Xuan Lao masih penasaran. Dia tidak tahu bagaimana Yu Hao melakukannya. Jika itu hanya ilusi, bagaimana Ling Luochen langsung membeku dan kehilangan semua kekuatannya. Sebelumnya, kakak Xiao Tao memintaku untuk melepaskan jiwa bela diri pamungkas untuk menekan saudari Ling Luochen. Yu Hao berkata dengan patuh, "Saya pikir tidak ada cara bagi saya untuk menekannya hanya dengan melepaskan jiwa bela diriku karena kesenjangan besar dalam tingkat kultivasi kami. Jadi saya menggunakan imitasi dan meniru bentuk jiwa bela diri keduaku. Kemudian saya mengalihkan atribut ilusi itu ke jiwa bela diriku yang kedua. Saya melakukan yang terbaik untuk melepaskan aura jiwa bela diri pamungkas. Mengenai apa yang terjadi pada saudari Ling Luochen, saya juga tidak tahu." Dia benar-benar tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ketika permaisuri kalajengking Giok Es melirik ke arah Ling Luochen, pikiran Yu Hao menjadi linglung sejenak. Pada kenyataannya, pesona sejati tatapan itu berasal dari permaisuri es langsung. Penatua Xuan Lao menggaruk kepalanya dan mengerutkan alisnya. Jiwa bela diri pamungkas, jiwa bela diri pamungkas. Saya mengerti. Es, kalian berdua memiliki atribut es. Ini sebenarnya penindasan mutlak. Jiwa bela diri pamungkas ini terlalu tirani. Bagus, hahaha, sangat bagus. Saya mengerti. Pergilah kembali. Penatua Xuan Lao benar-benar menebak dan memperkirakan situasi ini adalah penindasan mutlak. Kunci dari masalah terletak pada perbedaan dalam elemen mereka. Yu Hao dan Ling Luochen keduanya adalah elemen es, tetapi Yu Hao memiliki es pamungkas. Dengan demikian, ia memiliki keunggulan mutlak atas Ling Luochen. Saat dia meniru tubuh permaisuri es, kekuatan penuh jiwa bela diri pamungkasnya dilepaskan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.